Oke, kali ini kita bahas sesuatu yang bikin panas dingin supporter Timnas Garuda. Timnas Indonesia yang sempat ngegas di awal kualifikasi Piala Dunia malah sekarang nyungsep di papan bawah. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ini cuma soal kurang konsentrasi atau ada yang lebih parah lagi? Yuk kita bongkar bareng-bareng fakta di balik performa Timnas yang tiba-tiba menurun. Jangan kemana-mana, ini bakalan seru banget. Di video ini kita akan bedah 3 alasan kenapa Timnas Indonesia lagi melempem di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari masalah lini depan, konsentrasi pemain, sampai ekspektasi penonton yang bikin mental tim jadi miring. Lini depan melempem. Pertama, kita ngomongin soal lini depan yang belakangan ini sepi gol. Dengan modal 4 gol dari 5 pertandingan, jujur, ini bukan statistik yang bisa dibanggakan ya. Padahal kita sudah punya pemain naturalisasi yang main di Eropa loh. Sayangnya, lebih banyak yang diimpor buat posisi belakang ketimbang striker. Jadi nggak heran kalau lini depan kita masih agak kesulitan buat bobol gawang lawan yang super solid. Bisa jadi faktor kurang tajam ini karena lawan-lawan di grup kita kayak Jepang, China, dan Arab Saudi yang mainnya rapi. Jadi kalau ketemu tim-tim kuat gini, lini serang kita jadi susah berkembang. Kira-kira kali ini lini depan kita bisa nggak ya bongkar pertahanan Arab Saudi yang katanya tembok China KW super tebal? Konsentrasi terpecah. Nah, masalah kedua yang nggak kalah penting, konsentrasi pemain. Kayaknya lini belakang timnas kita belakangan ini gampang banget kehilangan fokus. Waktu lawan Bahrain dan China, kebobolan kita itu gara-gara pemain belakang yang hilang arah di saat-saat krusial. Beberapa pengamat bilang ini mungkin karena mental pemain yang masih harus banyak diasah. Ini kualifikasi Piala Dunia guys, lawan sudah pasti yang levelnya susah dikejar. Kalau ngelamun di lapangan, ya auto dibobol deh. Kira-kira gimana ya strategi Coach Sintayong buat boost konsentrasi tim kita? Ekspektasi fans. Nah, masalah ketiga ini lebih tricky nih. Ekspektasi dari fans timnas yang mungkin sudah terlalu tinggi. Siapa yang gak girang waktu timnas bisa imbang 3 kali berturut-turut di awal. Tapi ketika kita berharap tim langsung menang lawan tim kuat kayak China dan Jepang, malah berujung kecewa. Akhirnya ekspektasi tinggi kita malah bikin para pemain kita makin tertekan. Menurut Coach Sin, strategi yang diterapkan gak bisa sama terus, apalagi kalau lawan punya taktik yang lebih jitu. Jadi harapan kita buat lihat timnas terus main nyerang kayaknya masih harus ditahan dulu. Terkadang strategi bertahan pun perlu kalau lawannya garang. Tapi ya siapa yang nggak pengen lihat timnas main gaspol kan? Jadi intinya guys, timnas kita ini nggak jelek-jelek amat kok. Mereka sudah berusaha keras, cuma emang ada banyak faktor yang bikin performa naik turun. Dari kurangnya striker murni, konsentrasi pemain yang mesti diasah, sampai ekspektasi fans yang kadang overkill. Semuanya jadi tantangan tersendiri. Yuk kita dukung terus timnas tanpa harus terlalu keras menuntut ini itu. Ingat, di belakang layar mereka berjuang karena buat mengharumkan nama Indonesia. Siapa tahu dengan semangat dari kita semua, mereka bisa bangkit dan jadi kejutan di laga selanjutnya. Oke, itu dia 3 alasan kenapa timnas kita lagi turun mesin. Kalau kalian setuju atau punya pendapat lain, tulis dong di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ingat, dukung timnas dengan penuh cinta dan kesabaran.